yang muslim. Oke, bagaimana kondisinya, masih aman? Masih belum batuk dan pilek ya? Oke, sebentar ya guys, anak ibu pulang sekolah, bentar. Waalaikumsalam, ya bentar nak. Oke, dibuka kaos kakinya. Iya, Mami mau ngajar. Bentar ya. Oke, apa nak? Ya, aku ambil lah. Oke. Oke, maaf ya guys, kok ke close sendiri dia. Oke, bentar. Udah minum di itu dia. Oke, selamat bergabung kembali setelah lumayan lama libur ya. Oke, untuk pertemuan hari ini akan Ibu tambah materinya tentang stack atau tumpukan data. Nah, di dalam tumpukan data ini prinsipnya itu adalah berbanding terbalik dengan sistem antrian atau queue. Kalau di dalam queue itu kita first in, first out atau FIFO. Yang pertama masuk itu yang pertama keluar. Tapi berbeda dengan stack ini. Kalau stack itu adalah dia LIFO, last in, first out. Mana yang yaitu adalah sesuatu atau data yang terakhir masuk itu yang duluan keluar. Oke, itu yang prinsip dasar yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Nah, mungkin sebelumnya di array juga saya udah tambahkan untuk menambah elemen atau menambah data ke dalam sebuah array. Di kamar tuh Mami ngajar dulu. Ayo nak. Kakak. Bentar loh, nggak lama ini. Main apa kamu? Yaudah di kamar Ki.
Oke, di dalam array kemarin saya juga, Ibu sudah juga memberikan modul dan tugas untuk memodifikasi data-data terdapat yang di dalam array. Nah, di sini ada beberapa instruksi yang kita gunakan di dalam stack ataupun nanti di dalam query, tapi agak sedikit berbeda cara penerapannya. Oke, yang di sini untuk push yaitu melakukan insert atau memasukkan data, sedangkan dan instruksinya kita menggunakan append. Sedangkan untuk mengambil data atau mengeluarkan elemen atau data di dalam stack itu kita menggunakan pop. Sedangkan untuk len adalah menghitung jumlah elemen yang terdapat di dalam stack, sedangkan untuk empty itu adalah mengoreksi data bahwasanya ada di dalam stack kita itu masih kosong. Oke, untuk share screen saya kelihatan kan ya? Kelihatan kan ya? Bu. Oke, next. Nah, di dalam stack ini, yang sebagaimana Ibu bilang tadi, perbedaan antara queue dengan stack. Nah, ini perbedaannya, kita masuk aja. Nah, di sini yang Ibu bilang tadi, di dalam struktur data stack itu kita mengenal ada beberapa yang namanya instruksi. Ada push, yaitu mirip dengan insert data, mungkin kalian kayak seperti di dalam di BMS create table, kemudian menambahkan beberapa field terhadap tabelnya atau terhadap menambahkan field ke dalam atau item ke dalam fieldnya atau menambah tabelnya. Nah, hampir sama dengan penerapannya seperti itu. Sedangkan untuk melakukan pengambilan data itu mirip dengan delete data. Nah, mungkin di dalam DBMS kalau kalian belajar basis data, mungkin seperti delete field-nya atau delete kontennya atau delete table-nya ataupun delete si database-nya secara keseluruhan. Mungkin kalau cara penerapannya kemarin kalau untuk mendelete secara keseluruhan itu kita pakai clear kemarin ya untuk di dalam array-nya. Nah, juga hampir sama dengan di dalam stack ini. Kalau push kita melakukan insert atau menulis data ke dalam stack-nya, kemudian pop. Nah, kalau di dalam push ini instruksi yang kita gunakan di dalam Python itu adalah menggunakan append. Nah, ini salah satu contoh di dalam stack atau tumpukan data. Saya main cepat aja. Oke, di sini. Nah, di sini misal nih, di dalam stack atau tumpukan data, pada saat kita mengambil data di dalam tumpukan itu, otomatis data yang terbaru itu adalah top dikurang 1. Sekarang saya analogikan. Jika Ibu memiliki stack di sini adalah ada buku A, B, C, D. Sebentar, saya Ibu analogikan saja yang ini kali ya. Buku matematika. Bentar. Hentikan berbagi. Ibu share yang oke, yang ini. Delete yang ini. Nah, di dalam saya punya tumpukan nih, ada beberapa buku. Berarti yang paling bawah bukunya, buku apa ini guys? Matematika. Oke, sip. Berarti yang paling di atas itu adalah buku fisika. Oke, kalau saya berarti top untuk tumpukan yang data yang terbaru ini adalah fisika. Kalau saya ambil data, kalau Ibu ambil data buku fisika, berarti data yang tinggal berapa buah? 3. Oke, sedangkan top untuk stack di sini buku apa? Biologi. Oke, berarti bisa ya? Bisa? Bisa, Bu. Oke, buat semuanya bisa? Bisa. Oke, insya Allah bisa ya. Nah, itu mungkin analogi dari tumpukan data kalau kita bawakan ke contoh kehidupan sehari-hari. Oke, ini enggak terlalu
susah ya guys. Nah, nanti minggu besok saya lanjutkan dengan Kwi. Nanti kita akan bermain dengan beberapa contoh-contoh kasus yang harus kalian selesaikan dengan pengkodingan. Oke, nah next. Nah, yang bersama dengan ini bahwasannya di dalam tumpukan data saya ada A, B, C, dan D. Nah, algoritmanya pada saat kita melakukan di sini push itu kita memasukkan data yang terbaru, sedangkan pop juga mengambil data yang terbaru. Jadi logikanya pada saat kita melakukan push untuk data yang terbaru itu adalah topnya adalah top tumpuk data yang terbaru itu adalah top ditambah 1. Sedangkan jika kita melakukan algoritma pop atau pengambilan data yang paling atas itu adalah top dikurang 1. Kayak seperti tadi. Jika kita ada buku 4 buah tumpukan, pada saat kita melakukan misal nih mau menambah buku contohnya buku bahasa Inggris. Nah, data yang terbaru itu adalah top ditambah 1, berarti buku bahasa Inggris. Tapi kalau sebelum kita melakukan penambahan data nih, misal nih data yang tadi itu buku yang di atasnya itu kan ada buku buku fisika. Jadi pada saat kita mengambil buku fisika, otomatis topnya itu adalah top dikurang 1. Berarti tinggal datanya itu yang paling atas adalah biologi. Nah, mungkin itu seperti itu analoginya ya, teman-teman. Oke, ini paling seperti yang di sini di dalam stack kita juga tidak lepas dari namanya indeks, di mana untuk data yang paling kanan atau data yang paling atas itu adalah n dikurang 1. Jadi kalau tumpukan kita apa tuh sayang? Oke. Jika tumpukan kita itu dari 10 data atau 10 tumpuk, maka right-nya itu atau max-nya itu adalah n dikurang 1, berarti 9. Sedangkan yang paling bawah itu adalah tetap kita memulainya dari 0. Oke. Untuk kosong itu kita memeriksa bahwasanya untuk indeksnya adalah -1, bahwasanya kita menggunakan nanti ada beberapa instruksi yang kita gunakan nanti di dalam bahasa Python-nya, nggak lama-lama. Tapi kalau di pertemuan offline ini lebih seru. Jadi kita bisa langsung mencobakan. Nah, mungkin ini seperti ini analoginya. Kemudian kita tambah lagi ini di atas, kemudian kita tambah lagi, kemudian sampai nanti di topnya itu penuh. Jadi kalau seandainya tumpukan kita itu penuh, berarti topnya itu n sama dengan n itu adalah full. Oke. Jadi S-nya itu S atas tambah 1. Jadi tumpukan data kita itu sudah memenuhi kuota. Oke, sebentar. Untuk lebih pahamnya saya share contoh dari codingannya. Nggak lama-lama guys, yang penting paham. Jadi minggu besok Ibu tinggal melanjutkan Kwi, kemudian beberapa latihan. Oke, sekarang Ibu tanya, ini apa yang di line 1? Tag itu apa? Udah lupa? Halo? Tag itu adalah nama variabel. Oke ya? Tag itu adalah nama variabel. Nah, kemudian ini menandakan bahwasanya si stack itu atau tumpukan data itu adalah masih kosong. Oke, kalau ragu saya tambahkan saja dengan contoh yang baru. Oke, Ibu hentikan berbagi lagi. Oke. Oke, kelihatan? Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, sip. Kelihatan, Bu. Oke, sama dengan saya tambah di sini. Oke, saya uji print. Kita bikin data baru aja kali ya, yang baru. Sebentar guys. Kamu gerak nggak, Kak? Mau hidupin AC? Ya. Mami matiin kipasnya ya.
Oke, print data buku dalam keadaan data tumpukan buku ya. Dalam keadaan kosong. Kosong, kemudian kita panggil variabelnya. Apa variabelnya, guys? Buku. Oke. Saya save dulu. Struktur data. Latihan. Saya bikin aja di sini stok. Buku. Oke. Mari kita jalankan. Kelihatan? Bentar, kayaknya belum deh. Bagaimana tampilannya? Mana nih? Oke. Udah kelihatan? Tumpukan buku dalam keadaan kosong. Jadi data pada kita masih memiliki tumpukan yang masih kosong sehingga data yang muncul itu seperti ini. Paham? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sip. Saya lanjutkan. Nantikan berbagi. Kita masuk lagi ke yang tadi, buku ya. Oke, sekarang buku append. Nah, karena data kita itu string, jadi jangan lupa dikasih tanda string. Matematika. Oke, matematika. Saya kasih di sini komentar. Menambah elemen. Atau data gimana pula pada data. Oke, jadi kalau kita pakai ini dia tidak akan dieksekusi. Matematika buku. Saya copy aja. Kemudian biologi. Biologi. Kemudian apa lagi? Fisika ya. Fisika. Kimia. Oke, kalau di algoritmanya kira-kira buku yang pertama muncul apa? Atau tumpukan data yang paling yang terbaru data tumpukan buku yang paling bawah apa dan yang paling atas apa? Ayo, data paling di bawah apa, data yang terbaru apa, atau yang paling atas apa? Kok pada diem semuanya? Paling atas kimia. Paling atas kimia. Oke, mari kita lihat. Paling bawah itu matematika. Ya, matematika. Yes. Mari kita coba lihat apakah benar atau tidak. Kita panggil buku. Kira-kira betul tak? Data yang kita set tadi. Oke, matematika. Oh, bentar saya ini dulu deh. Dulu. Biar rapi. Nah, kita berbagi, kemudian judul buku. Oke, benar. Buku yang paling di bawah itu adalah buku yang paling atas itu adalah matematika, sedangkan buku yang paling di itu tuh adalah paling bawah itu adalah kimia. Oke, paling atas itu adalah kimia, yang paling
bahwa itu adalah matematika. Oke, mari kita coba dihapus salah satunya. Jadi kira-kira data yang terhapus itu apa? Oke, saya hentikan berbagi. Oke, kalau Meet itu semuanya kali ya. Nggak bisa. Tolong di mute untuk mikrofonnya. Aulia. Oke. Sebentar. Bentar dulu. Mana tadi itu? Oke, matematika. Oke, bentar. Saya ini mana nih? Berbagi ke coding yang tadi. Buku, oke. Bentar, kita coba. Nah, untuk melakukan pop, kita bisa melakukan dengan perintah buku pop. Kemudian oke, sebentar. Gimana sih kursornya? Oke, kelihatan yang saya bikin coding sebentar? Oke, sebelum ini. Oke. Bentar, sebelum saya masuk ke pop, kita hitung dulu deh jumlah data. Nah, untuk menghitung jumlah data, kita bisa menggunakan perintah untuk menghitung, menghitung elemen, menghitung data aja ya, menghitung data pada stack dengan sintak len. Oke. Dan kita lanjutkan. Ini ada dua cara, jumlah sama dengan len. Kemudian kita ambil nama variabelnya apa? Buku. Oke. Kemudian ada dua cara. Kemudian kita panggil, len buku. Oke, kita panggil jumlah elemen, jumlah data lah ya. Ada stack buku di atas adalah kita panggil variabelnya buku. Oke. Kemudian untuk cara keduanya langsung menggunakan len. Jumlah buku di atas adalah metode langsung. Cuma len, kemudian apa? Buku. Oh, ini salah ini guys. Di sini harusnya jumlah. Jumlah, karena variabel yang kita panggil di sini adalah jumlah. Jadi ini, bentar. Untuk menghitung jumlah elemen itu kita menggunakan len. Nanti di slide ada dengan menggunakan perintah len di dalam Python-nya. Nah, di sini ada dua, ada yang bisa kita menggunakannya dengan langsung, ada kita menamanya dengan variabel baru. Terkadang ini membantu jika jika proses kita banyak atau yang akan kita eksekusi banyak, maka ini dibutuhkan. Oke, pertama kita menggunakan variabel baru terlebih dahulu. Perhatikan di line 13
Kemudian kita menggunakan len dan kita panggil variabel buku. Setelah yang kita tambahkan tadi. Emang belum habis. Ya udah makan dulu, Gi. Kemudian ada yang langsung tanpa menambahkan variabel yang baru. Setelah kita menggunakan print di sini, kita panggil, kita gunakan syntax len, kemudian kita panggil variabel buku. Kenapa buku yang kita panggil? Karena kita langsung menggunakan variabel menggunakan sintaknya len. Kenapa di sini kita menggunakan jumlah? Karena variabel yang kita panggil di sini atau yang kita gunakan di sini adalah jumlah. Oh iya ya, nak lupa Mami. Ya udah besok ya. Besok bawa makan nasi. Emang tadi sholat? Oh enggak. Oh iya, nak besok kita bawa ya. Oke sayang. Oke. Ya udah. Nah ini adalah sebagai pembeda antara sintak yang secara langsung kita gunakan dan menggunakan variabel jumlah. Tetapi jangan lupa ya teman-teman, pada saat kita menggunakan variabel di sini, yang kita panggil adalah jumlah di sini. Dan kalau pada saat kita menggunakan variabel yang baru, otomatis variabel yang kita panggil dengan menggunakan sintak len itu adalah buku. Nah, sama dengan yang ini. Oke, mari kita coba jalankan kira-kira. Oh, ini sebentar. Bentar dulu. Ini saya tadi bikin, oke, yang ini. Oke, sebentar. Mana nih? Ada 2. Oke, sip. Kita coba jalankan. Oke. Saya hentikan berbagi. Oke. Lanjut IDL. Nah, ini teman-teman, pertama tadi tumpukan data dalam keadaan kosong yang muncul ini, kemudian pada saat data tumpukan yang baru setelah ditambahkan itu, dia muncul ini yang baru, matematika, biologi, fisika, kimia. Nah, ini yang dibilang tadi, jumlah data pada stek buku di atas adalah 4, ini dengan menggunakan variabel jumlah, sedangkan ini adalah tanpa menggunakan variabel yang baru atau dengan menggunakan metode yang langsung. Langsung kita menggunakan sintak len di dalam printnya. Kenapa? Pada saat kita beberapa kondisi kita menggunakan variabel yang baru, karena mungkin bisa jadi eksekusi atau proses yang kita jalankan itu agak banyak atau mendekati komplit, makanya dibutuhkan sebuah sebuah variabel yang baru terhadap proses yang ingin kita jalankan. Sampai di sini bisa paham? Ngerti? Paham, Bu. Oke, yang pertama itu kita melakukan, saya close aja yang ini, berbagi yang sintak lagi deh, yang ini. Oke, yang pertama saya ulangi sedikit dulu, yang ini tumpukan dalam keadaan kosong. Sorry. Kita geser. Nah, belum lagi ya. Oke, nah, Oke, nah untuk menampilkan sebuah stek itu kosong, kita menggunakan tanda pembukaan dan penutup untuk siku. Ini terserah ya, mau pakai IDL atau mau pakai spider ataupun pakai visual code. Kemudian untuk menambah elemen atau data pada stek, kita menggunakan yang saya bilang tadi push, tetapi untuk sintaknya kita menggunakan append dengan menggunakan Ibu ini aja ya, dengan menggunakan perintah append. Nanti bisa dibaca jadi lebih paham. Sorry. Oke. Kemudian, nah kita masuk sekarang lagi dengan menggunakan perintah hapus data atau pengambilan data dengan menggunakan perintah pop. Oke. Apa nama variabelnya? Buku pop. Oke. Print
data terbaru dari data di atas adalah, kira-kira kalau kita hapus satu data, kira-kira data yang terbaru apa? Data topnya apa? Dapat ini nih, dapat casing keyboardnya. Tolong di-mute dong, karena Ibu nggak bisa nge-mute dari sini. Oh ya. Mikrofon. Oh, peredam kebisingan. Oh, ini udah saya redamin. Bisa tolong dimatiin mikrofonnya? Karena Ibu sebagai user juga di sini. Sampai mana tadi? Oke, saya save dulu. Data yang terbaru dari data di atas adalah buku. Oke, mari kita jalankan. Otomatis data yang terbaru itu adalah matematika, biologi, fisika. Data yang terbaru. Oke. Apa kira-kira yang hilang? Benar kan? Matematika, biologi, fisika. Jadi yang hilang itu adalah kimia. Oke, sebentar. Hentikan berbagi. Mana nih? Oke, jadi data terbaru dari data di atas adalah matematika, biologi, dan fisika. Oke ya, karena untuk yang bisa dilihat ada matematika, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, otomatis dia yang berada di top. Kemudian kita lakukan pop satu kali, jadi yang data yang tinggal itu adalah matematika, biologi, fisika, dan kimia. Sampai sini bisa? Bisa? Bisa, Bu. Oke, Bisa, Bu. saya tambahkan sedikit lagi untuk materi, untuk menghitung atau mengetahui atau mencari top data di atas. Oke, sebentar. Saya cari aja. Kita pakai mana? Cek data top, kemudian mana nih? Tekan berbagi. Saya berbagian ini kalau online ini kayak begini ya, guys. Mana tadi nih? Buku. Oke, cek data top, kemudian variabelnya adalah buku. Apa, Nak? Mami ngajar sebentar loh, sayang. Kemudian di sini apa? Kakak udah kenyang tapi nggak habis. Ya udah. Kemudian kita jalankan. Hah? Ya udah. Makanya data yang nggak muncul ya. Bentar ya guys ya. Data, oke. N. Otomatis kalau data yang terbaru tadi itu kan 3 ya. Apa sih, Nak? Hentikan, kemudian berbagi setelah dijalankan IDL. Oh, bentar. Oke. Nah, data yang paling top itu adalah fisika. Oke. Jendela IDL. Oke. Nah, coba diperhatikan yang paling bawah. Tadi data yang terbaru dari data di atas adalah setelah kita lakukan satu pop atau satu pengambilan data, otomatis yang tinggal adalah matematika, biologi, fisika. Sedangkan untuk menghitung data paling top itu adalah fisika. Karena ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, di top yang paling di atas, sehingga data topnya itu adalah fisika. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya enggak? Bisa? Untuk sementara paham kalau saya kasih latihan? Bisa? Oke, sebentar. Ibu share ini dulu di dalam drive. Oke. Coding. Saya kasih aja namanya. Sorry.
Coding ada. Oh, saya masukin aja ke dalam folder kali ya. Stack array. Move. Kemudian stack. Ada file upload. Struktur data. Latihan stack buku. Oke, untuk materi silakan cek di folder ya, di folder drive udah Ibu share. Kemudian saya share yang folder yang tadi dulu, bentar. Mana nih? Folder drive. Struktur data, coding. Ini udah belum manage access. Oke, anyone with link. Saya copy link. Nanti bisa dilihat di sana ya teman-teman ya. Struktur data kelas C. Oke. Nah, silakan dilihat. Kemudian saya coba kalian kerjakan yang ini. Bentar. Nanti saya tagih. Coba lihat bisa nggak? Paham nggak? Oke, nah yang ini. Gambar kala kondisi stack 10 berukuran 10 lokasi atau berukuran 10 tumpukan data yang berdasarkan pada urutan berikut. Saya melakukan ibaratnya nanti pada saat kalian setting pertama adalah stacknya adalah kosong, kemudian nanti akan diisi 10 data, kemudian lakukanlah instruksi di sini sebanyak 5 langkah di sini. Oke, silakan dikerjakan nanti jam 11:05 saya coba minta untuk share screen. Nanti di Ibu capcut aja namanya. Oke, silakan dikerjakan. Terus sementara kalau ada yang mau ditanya nanti tanya di grup aja boleh. Karena untuk kamera, untuk mikrofon Ibu matikan. Jadi 11:05 nanti Ibu coba tanya atau yang untuk kalian untuk share screen dari codingannya. Oke ya? Oke, silakan dikerjakan.
Gimana? Bisa? Udah? Bisa? Siapa ya? Kalian kalau ditanya kayak gini nih. Arif Riki Kurniadi, bisa? Bisa, Bu. Arif. Bisa. Coba saya lihat share screen-nya. Saya hentikan berbaginya. Oh iya, baik, Bu. Ya, bentar. Coba disilahkan di share screen-nya. Iya lagi di share kayak mami ngajar itu. Oke. Lens tag, print jumlah data. Oke. Stack append, bentar dulu. Coba dijalankan. Oh, saya nggak minta untuk itu ya. Data paling top adalah oke, 15 setelah pop 2 kali, yang hilang itu 15 sama 20. Oke. Oke, good. Oke, untuk silakan ya di stop lagi screen-nya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya Ibu flashback sedikit bahwasanya di dalam STEK itu kita pakai sistem yang namanya LIFO, yaitu last in first out, di mana dia lebih duluan yang masuk itu yang lebih terakhir keluar. Sebentar, saya belum buka ini. Oke, berbagi iba pupuk lah. Oke, kemudian di dalam stack ini beberapa instruksi yang bisa kita gunakan yaitu adalah ada push, yaitu menambah elemen atau memasukkan data ke dalam tumpukan data kita. Kemudian pop itu mengambil data, hampir sama dengan prinsipnya di BMS. Ada insert, ada delete, baik itu pun delete-nya terhadap field ataupun table ataupun secara keseluruhan adalah mendelete semuanya atau delete database-nya. Kemudian line menghitung jumlah datanya dan menentukan top dari data tersebut, karena dari top itulah kita menentukan bahwa mana data yang paling tumpukannya paling terbaru atau di atas dengan melakukan beberapa instruksi yang kita gunakan. Oke, kemudian untuk melakukan push itu algoritmanya untuk data yang terbaru setelah kita melakukan push yaitu adalah top ditambah 1. Sedangkan pada saat kita melakukan pop itu data atau delete data atau pengambilan data, algoritmanya data yang terbaru itu adalah top dikurang 1. Nah, mungkin itu yang bisa saya Ibu jabarkan untuk hari ini, beberapa instruksi atau landasan dari si stack-nya. Minggu besok mudah-mudahan semuanya udah bisa masuk secara offline. Ibu tambahkan materinya itu tentang sistem QI atau antrian, dan nanti mungkin nanti kita akan mengerjakan beberapa contoh kasus yang bisa kalian kerjakan. Oke, sebelum saya tutup, Ibu mau ngambil absensi dulu. Oke, untuk pertemuan yang kemarin mungkin nanti Ibu ganti dengan kuliah pengganti. Jadi di sini ini adalah perkuliahannya dimasuk ke pertemuan ke-5, padahal kan masih pertemuan ke-4 ya. Jadi nanti yang tanggal berapa ya? Yang 26 Maret ya? Nanti Ibu ganti aja dengan perkuliahan kuliah ganti. Struktur data C, biasanya kalau kuliah ganti itu Ibu masukkan saja sebagai nanti kita kuis. Oke, Zaki Hilmi Haidar. Hadir, Bu. Ada? Hadir, Bu. Oke. Next, Fadila. Bentar guys, ini Fadila Hadir, Aulia Bu. Irsanti. Oke, next. Petik Bulan Nanindah. Hadir, Bu. Oke, Elisia Ruth Anastasia Lubis. Ada? Anastasia. Sorry, Elisa. Ya, Elisia Ruth Anastasia Lubis. Nggak ada? Oke, Niko Haikal Hafir. Bu. Niko, hadir?
Hadir, Bu. Oke, Amelia Graciela Nainggolan. Hadir Bu Amelia. Oke, Zahra Yumna Nadifa. Hadir Bu. Oke, Mutiara Azizi. Hadir, Bu. Oke, Alia Luna Ramadhani. Hadir Bu. Oke, lanjut. Sri Amanda Putri Ahmad. Hadir, Bu. Oke, Zahratul Aini Amril. Hadir, Bu. Oke, Regizio Hafizo. Regi? Halo, anybody home? Regi? Nggak ada. Muhammad Rusdi Al-Fatih. Ibu, Muhammad Rusdi. Oh Lutfi. iya dia izin. Iya. Saya lupa. Iya, Dia iya. lagi proses di jalan. Mateo Benar, Bu. Yeremia Manopo. Hadir, Bu. Mateo. Oke. Arif Rizky Kurniadi. Hadir, Bu. Oke. Cynthia Azhara Kusuma Putri. Udah Cynthia. keluar, Bu. Udah keluar, Bu. Oh, keluar ya. Berarti saya alfain aja. Argia Mahardika Putra. Bentar, nak. Argia Mahardika Putra. Hadir, Bu. Oke, Chelsea Nadia Disti Tiranda. Hadir, Bu. Oke, Faiz Nur Badriansyah. Hadir, Bu. Oke, Bona Hafiz Purba. Hadir, Ibu. Oke, Stevie Immanuel Matahurila. Steve Immanuel. Anybody home? Fareza Sima. Hadir Bu. Oke, KMS Emrisko Al-Syahbiran. Hadir, Bu. Oke, Aulia Rizky Aminah. Hadir, Bu. Oke, Cindy Evelyn Sembiring. Hadir, Bu. Oke, Nurul Yasila. Hadir, Bu. Oke, Nadia Nursyifa. Hadir, Bu. Oke, Faril Muhammad. Rul Fitriansyah. Pindah ke UIN, Bu. Oke, berarti saya alfain. Berarti udah enggak ya? Yolanda Pramesti. Yolanda. Anybody home? Nggak ada. Angelica Jacqueline Beauty Ansanai. Nggak ada. Oke. Rahadatul Ashifa. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Lutfi Alfariki Poli. Muhammad Lutfi. Nggak ada. Arif Prima. Hadir, Bu. Oke. Gaisa Zahra Nahran Aziza. Hadir, Bu. Oke. Kalista Amelia Gustin. Hadir, Bu. Oke. Aulia Rosida. Ya sebentar lagi nak. Oke. Kalista Nabil Salsabila. Hadir, Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih buat semuanya untuk pertemuan hari ini. Semoga Bu, izin, bermanfaat. Bu. Oh, siapa? Tadi katanya Alicia hadir, Bu. Tapi Oh, siapa? kendala tadi. Valencia ya? Oh, bentar. Alicia. Siapa? Alicia, Bu. Tadi tiba-tiba disconnect, Bu. Oke. Alicia, sebentar ya. Iya, Bu. Oke, mana nih? Saya ke atasin. Di absennya kalau di scroll susah, guys. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Minggu besok mudah-mudahan semuanya sudah bisa kita perkuliahan secara offline. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan yang mau
melakukan perjalanan nanti ke area Jakarta atau tempat domisilinya seperti semula. Semoga selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja dari Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu semuanya. Iya, saya keluar ya. Sama.